Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga sebagai orang Islam, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menegakkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk bersangka buruk kepada sesama kita orang Islam, karena sangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wadzon fa inna az-zanna agdzabul hadis. Hendaklah kamu menjauhi yang namanya sangka buruk, karena sesungguhnya sangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Sangka buruk lahir dari hati yang kotor, kemudian akan lahir dari perkataan yang buruk, sehingga timbul perbuatan yang buruk sesama saudara kita orang Islam. Makanya itu Rasulullah SAW untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah, beliau mengatakan, wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabagadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Artinya, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, dan janganlah kalian saling bermusuhan, dan janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling benci-membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Persaudaraan dalam Islam itu tidak dibatasi dengan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, kefamilian, tetapi karena ikatan iman dan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Karena itu orang-orang yang beriman ini harus saling cinta mencintai, harus saling hormat menghormati, harus saling bantu membantu, tolong menolong dan lain sebagainya. Karena orang Islam yang beriman itu seperti satu batang tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota yang lain ikut sakit. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadduhim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza staka adun tada'a lahu sa'iru fil jasadi bisahri wal huma. Artinya, kamu lihat, kamu pandang, kamu saksikan orang-orang yang beriman itu saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi seperti satu batang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut sakit seperti demam. Karena itu kalau ada saudara kita yang dianiaya, kita harus merasakan bagaimana kalau kita yang dianiaya. Seperti saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berbuat yang kita mampu berbuat. Paling tidak mendoakan mereka, semoga mereka dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melawan kekejaman orang-orang yang menjajah mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum."
Barang siapa yang tidak memperhatikan sesamanya orang Islam, maka dia bukan golongan mereka, artinya bukan orang Islam. Maka kita harus membantu mereka sesama kita dalam agama. Dan untuk menegakkan ukhuwah ini ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memelihara silaturahmi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'um bainahum. Artinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang beriman, harus saling menyayangi, harus saling kunjung mengunjungi, tetapi dengan sesama orang yang bukan agama Islam atau orang-orang kafir atau non muslim, maka kita harus tegas, harus keras terhadap mereka. Asyidda artinya tegas, harus keras terhadap orang-orang kafir dan harus sayang menyayangi terhadap sesama orang muslim. Karena kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, maka di antara perbuatan itu adalah menghubungkan silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Aksus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Artinya sebarkan salam, yaitu dengan ucapan assalamualaikum, kemudian berilah makan dan hubungkan silaturahmi dan salatlah di tengah malam sementara orang-orang pada tidur, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Yang kedua, mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita cinta diri sendiri, maka kita juga harus mencintai saudara kita. Kalau kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati saudara kita. Kalau kita ingin disayangi, maka kita pun harus menyayangi. Kalau kita tidak ingin dibenci, maka jangan kita membenci. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka jangan kita menyakiti. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau mau iman sempurna, harus kita mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Karena orang yang beriman itu seperti bangunan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Seperti pasir, air, semen, kerikil, dan lain sebagainya itu harus bersatu untuk menjadi satu bangunan yang kokoh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dan. Orang-orang beriman itu terhadap orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saling tarik menarik berupa bahan bangunan seperti pasir, air, semen, kerikil dan lain sebagainya. Juga besi, kalau dipersatukan ini maka bangunan itu akan berdiri dengan tegak. Yang ketiga, tidak mencari-cari permusuhan dengan golongan lain selama golongan itu tidak memusuhi agama dan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jadi yang namanya ukhuwah, selain daripada ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah insaniyah. Saudara satu bapak, satu ibu, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa. Selama mereka tidak
memusuhi kita dan tidak menyerang kita, maka kita harus menghormati mereka sebagai manusia saudara kita. Karena Rasulullah mengatakan, "Man la yarhamun nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka tidak akan disayangi oleh Allah. Juga Rasulullah mengatakan, "Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama." Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang di bumi ini bukan saja manusia, tetapi juga binatang, kita harus menyayanginya. Termasuk alam yang ada di sekitar kita harus kita sayangi dengan tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam yang ada di sekitar kita, dan tidak menyakiti binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita pun akan disayangi yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang menjadikan ukhuwah itu menjadi rusak adalah antara lain saling cela-mencela, saling hina-menghina, saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lainnya. Padahal Allah sudah melarang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna." Janganlah di antara kalian itu saling cela-mencela, karena mungkin saja orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sesama wanita jangan saling mencela, karena mungkin saja wanita yang dicela itu lebih baik daripada wanita yang mencela. Karena yang namanya manusia itu tidak luput daripada kelebihan dan kekurangan. Maka mungkin saja kekurangan kita jauh lebih banyak daripada selain kita, dan mungkin juga kebaikan kita jauh lebih sedikit daripada selain kita. Maka itu pesan Luqman kepada anaknya, dua. Ingat dua, lupakan dua. Ingat yang dua itu, pertama ingat kebaikan orang lain terhadapmu, dan ingat keburukan kamu terhadap orang lain. Dan lupakan dua, lupakan keburukan orang lain terhadapmu dan lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, jangan memberi gelar yang tidak disenangi berupa gelar yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman." Janganlah kalian memberi gelar kepada sesama kalian, karena mungkin sesudah fasik adalah sesudah kebaikan ada kefasikan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Juga kita dilarang untuk tidak peduli terhadap sesama kita, terutama terhadap tetangga kita. Karena kalau ada tetangga kita yang tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara kita tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, padahal kita tahu hal itu, maka imannya boleh dikatakan kurang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amana bi man bata syab'an wa jarahu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam." Tidaklah sempurna iman seseorang kepadaku siapa yang tidur malam hari dengan kekenyangan, sementara saudaranya tidak bisa tidur karena kelaparan, padahal dia tahu akan hal itu. Makanya jangan kita berbuat zalim terhadap sesama kita, tetapi haruslah kita berbuat adil, apalagi kalau kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang
disayangi, maka kita harus berbuat adil seadil-adilnya. Karena kalau berbuat zalim itu pasti akan Allah balas dengan keburukan yang akan didapatkan nanti di hari kiamat apabila dia tidak bertobat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat karena kezalimannya, maka itulah orang-orang yang akan mendapat nanti siksa di akhirat. Tetapi kalau dia masih mau bertobat, maka sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan juga Maha penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Karena itu sebagai seorang muslim harus kita jaga lidah kita, tangan kita dari perbuatan buruk, perbuatan tercelah kepada sesama kita orang Islam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimu bil lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari menjaga lidahnya, tidak berkata kotor, tidak mencela, tidak menghina, dan menjaga tangannya dari menyakiti sesamanya, baik itu dengan pukulan ataupun dengan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.